Halo teman-teman, ketemu lagi nih di Dongeng Seram. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul 100 tahun setelah aku mati. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nama saya Rizal. Panggil saja saya dengan nama itu. Di cerita ini, saya orang Jogja Tulen. Saat ini saya adalah a real man, dalam arti saya adalah laki-laki dewasa. Kisahku ini akan menceritakan awal kehidupanku yang bisa dikatakan adalah pil pahit yang harus kutelan. Akan banyak air mata yang tertumpah dan ketakutan yang tergenang. Sebaiknya siapkan hati kalian dan jangan parno. Saya Rizal, saya Indigo. Dan kisah saya dimulai. Part pertama. Teman masa kecil. Apakah kalian pernah main ayunan? Saat kecil, saya ingat betul ada ayunan yang dibuatkan dari ban bekas oleh bapak saya yang diikatkan di sebuah pohon nangka. Setiap pagi dan sore saya sering main di situ. Sendirian karena di tempat tinggalku yang dulu tidak banyak anak seusiaku. Sampai suatu hari saat saya tengah bermain ada yang mendorong ayunan pelan. Saya menoleh dan di belakang saya ada seorang anak perempuan seusia saya kala itu. Dia tersenyum dan berkata, "Aku ikut main ya. Aku sedih main sendiri terus." Anak ini memakai baju terusan rok dengan warna putih berenda. "Ayo, kamu siapa?" kataku dengan khas suara anak usia 6 tahun. "Sari." "Oh, ayo main." Kami pun bermain layaknya bocah TK pada umumnya. Sari ini, waktu itu penampilannya sama seperti layaknya anak umur 6 tahun biasa. Seingatku, dulu rambutnya panjang dan kulitnya putih sekali. Sore menjelang kami duduk-duduk di dekat ayunan. "Pulang ya, ibuku manggil." "Mana? Aku gak denger." "Kamu belum bisa denger sekarang. Besok main lagi ya." Sari berlari ke semak-semak dan gak tahu kemana dia pergi. Oh iya, saat itu saya tinggal di daerah Semarang. Karena bapak saya tugas di sana sebagai angkatan bersenjata. Tempatnya masih di desa, jadi rumah-rumah sedikit berjauhan. Saya dijemput ibu saya yang muncul dari samping rumah. "Ayo Rizal, mandi dulu. Tadi main sama siapa?" "Sama Sari, Bu." "Sari siapa, Nak?" "Sari ya Sari, Bu." Saya dan ibu saya akhirnya masuk rumah. Setelah pertemuanku dengan Sari, perlahan saya merasa tak hanya keluarga saya yang tinggal di sini. Hari pertemuan dengan Sari adalah hari Kamis. Selain hari Kamis, kami tidak pernah bertemu. Pertemuan kami pun berlangsung sudah beberapa minggu, dan banyak kejadian aneh yang baru saya sadari setelah sedikit lebih berumur. Di antaranya, Sari menunjukkan rumahnya, tapi saya nggak lihat apa-apa. Begitu ibu saya datang, Sari langsung pergi ngumpet. Bahkan, ibu saya sempat ikut mencarinya, tapi tidak pernah ketemu. Padahal, saya yakin dia tadi di balik pohon. Dia juga sering memakan bunga. Ya, bunga melati dimakan mentah. Saya juga masih bocah kala itu dan pikiran saya belum sampai jauh. Tidak ada rasa khawatir sama sekali. Yang saya tahu, saya punya teman bermain yang menyenangkan. Berbeda dengan ibu saya, beliau mulai khawatir. Ternyata, diam-diam beliau sering mengintip saya. Dan yang mengejutkan, beliau berkata, tidak melihat apapun selain saya yang bermain sendiri dan berbicara sendiri.
Kisah ini tentu juga banyak dialami anak-anak dengan kemampuan khusus lain seperti saya yang selalu seperti ini. Hari demi hari berlalu. Ibu melarang saya bermain lagi dengan Sari. Tiap saya curi waktu bermain di ayunan di hari Kamis, Sari pasti sudah duduk sambil mengayun-ayunkan pelan sambil bersenandung macapat Jawa. Dan setiap pulang ke rumah dan ditanya main di mana, saya jawab main sama Sari. Ibu pasti langsung memarahi saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Saking khawatirnya, ibu menyuruh orang untuk mencopot ayunannya dan dipindah ke depan teras. Tapi itu tidak membuat saya jera. Saya masih saja bermain dekat pohon nangka dan asam Jawa di belakang rumah. Dan untuk apa lagi kalau bukan bermain dengan Sari? Sampai akhirnya ibu marah besar dan meminta orang untuk meratakan dan membersihkan halaman belakang. Awalnya banyak yang gak ngebolehin karena rumah yang dihuni sekarang adalah rumah dinas tua dan pohon-pohon di belakang rumah juga sangat tua. Dan orang yang dimintai tolong juga merasa keberatan. Tapi bukan ibu namanya. Kalau sudah punya keinginan harus terlaksana. Setelah dapat meyakinkan bapak, akhirnya pohon-pohon di belakang ditebang dan dibuat pelataran dari konblok. Disinilah kisah kelam saya dimulai dan akan berlanjut hingga saya dewasa. Part 2. Teror. 1 minggu pertama setelah hari itu, saya nggak melihat Sari lagi. Ibu juga kelihatan lebih tenang dan sore hari saya dihabiskan untuk ikut TPA di masjid yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumahku. Tiap hari, bapak atau ibu yang antar jemput saya. Saya belum bertemu Sari lagi. Saya juga mencarinya tapi nggak ketemu. Waktu itu saya belum paham dengan apa yang terjadi. Malam hari saya tidur seperti biasa, sendirian karena memang dibiasakan oleh orang tuaku. Tapi ternyata, mulai malam itu dan seterusnya, malam saya tidak pernah biasa lagi. Kasur saya berada dekat jendela. Kadang ibu lupa menutup horden sama seperti malam itu. Saya terjaga malam-malam karena merasakan hawa yang aneh. Terlalu aneh untuk dibayangkan, dirasakan dan diungkapkan anak usia 6 tahun kayak saya. Saya melihat di seberang rumah ada sesosok, bukan. Muncul lagi satu sosok. Bukan. Mereka banyak. Saya tidak ingat banyak. Yang paling saya ingat adalah sosok bermata merah, dengan badan berbulu dan tangan panjang sampai menyentuh tanah. Mereka hanya memandangku dengan menyeramkan. Ada hawa benci yang saya rasakan. Jarak mereka sekitar 10 meter dari kamar saya. Dan seketika itu juga, saya teriak, saya menangis jadi-jadinya. Takut yang teramat takut. Kedua orang tua saya buru-buru datang dan bapak menggendong saya yang masih terisak-isak. Saat digendong, mata saya menghadap mereka yang berjalan menjauh. Dan yang paling belakang, saya melihat sosok kecil yang sangat saya kenal. Saya bergumam, Sari. Malam itu, saya tidur bersama orang tua saya. Rasa takut masih menyelimuti ibu saya. Masih menenangkan saya dan cuman bilang kalau saya mimpi buruk saja. Saya mencoba menganggap itu adalah mimpi buruk dan tidak akan terjadi lagi. Tapi saya salah besar. Pagi hari, matahari sudah tinggi. Saya berangkat sekolah. Saya masih TK. Saya mulai melupakan kejadian semalam karena mungkin itu benar-benar mimpi. Semoga benar hanya mimpi. Saya duduk dan lupa ngapain aja di TK dulu. Tapi ada hal yang sampai saat ini saya ingat. Ada bangku kosong yang harusnya di belakang.
Bangku itu tidak kosong lagi, tapi ada Sari yang mengisinya. Sari? Rizal? Main ke depan yuk. Saya masih belum paham apa dan siapa Sari itu. Ya, ayolah, teman-teman udah pulang. Enggak, aku juga mau pulang. Rumahmu mana sih? Aku gak punya rumah sekarang. Loh, kamu mau tidur di rumahku? Aku gak ada temen di rumah. Boleh? Hore, di rumah punya teman. Sari cuma senyum. Tapi, kalau kalian melihatnya, kalian akan takut dengan senyumannya. Rizal, kok belum pulang? Malah teriak-teriak sendiri. Hayo, kenapa? Seneng ya? Iya Bu Guru, Rizal sekarang di rumah ada temennya Bu. Ini namanya Belum selesai ngomong, Sari yang baru saja terlihat sudah tidak ada. Loh, Sari mana? Sari yang mana Rizal? Yang nol besar apa nol kecil? Bukan kok Bu, dia baru berangkat tadi. Sayang, maaf ibu telat, kata ibu saya. Bu, nanti Sari mau nginep, boleh ya? Rizal, udah berapa kali Bu bilang, berhenti ngomongin Sari ya nak? Ya ibu, Rizal kan di rumah gak punya temen. Bu Guru bertanya siapa Sari kepada ibu saya dan ibu saya menjawab sambil setengah berbisik. Teman hayalnya Rizal Bu, biasalah anak-anak. Part ketiga, teman misterius. Suara mobil Corolla tahun 91 dan berhenti di depan garasi rumah kami. Bu, tadi Sari sekolah loh. Nak, kamu tahu Sari itu siapa? Tahu dong Bu, Sari itu temen aku Bu, tapi kasihan Sari loh Bu. Katanya sekarang gak punya rumah, terus dia mau nginep sini nanti malam, ya? Rizal, kamu jangan ngaco ngomongnya ya. Udah, sekarang kamu masuk, terus makan nanti sore kamu TPA. Ibu kok galak sih sama teman Rizal? Saya berlari menghambur ke dalam rumah dan masuk kamar. Tampak dari pantulan kaca jendela, ibu seperti menoleh kiri kanan rumahnya dan pandangannya menerawang. Saya masuk kamar dan banting pintu dengan kesal. Tapi segera saja senyum saya mengembang. Sari? Rizal? Sari sudah ada di kamarku. Dia duduk di sebuah kursi dan di depan kaca, sambil mengunyah bunga melati di mulutnya. Kamu lewat mana masuknya? Lewat jendela. Kok nggak lewat pintu sih? Kan nggak boleh manjat jendela. Takut dimarahi ibumu. Oh ya udah. Nanti kamu di sini aja, tapi diem ya. Ibu kok galak sih ya sama kamu? Mungkin takut sama aku. Takut kenapa? Kamu kenapa gak takut sama aku? Anak-anak sekitar sini takut loh sama aku. Kenapa? Kamu kan temanku. Aku gak takut. Waktu itu saya belum paham dengan yang dimaksud Sari. Kamu mau jadi temanku selamanya? Mau dong. Saya dan Sari bermain seperti layaknya anak umur 6 tahun. Kala itu, ibu harus kembali ke kantor dan mau tak mau aku di rumah. Ditinggal bersama pembantu yang datang rutin untuk membersihkan rumah dan menjaga aku. Entah kenapa, saya lupa Mbok Nas siang itu harus pulang. Dan saya harus sendirian. Tapi saya gak apa-apa. Soalnya saya tengah asik bermain dengan Sari. Sari, rumah kamu yang mana sih? Aku gak punya rumah sekarang. Loh, kok? Kenapa?
Udah digusur. Kenapa? Tanya ibumu aja. Aku dipanggil. Kamu hati-hati ya. Di sana ada yang jahat. Sari berlari keluar, entah saya yang mengikuti terlalu lambat atau dia berlari sangat cepat. Yang jelas, dia sudah tidak nampak lagi. Saya melanjutkan main robot-robotan. Ini adalah mainan nomor wahid di zamannya. Robot-robotan itu berjalan masuk ke kolong tempat tidur. Saya mencoba meraihnya. Terlalu jauh. Tapi seperti berjalan sendirian, mainan itu dapat saya raih. Saya menengok kembali ke bawah kasur. Dek! Yang saya lihat bukan kolong yang berdebu, melainkan ada sosok perempuan. Dia tengkurap di bawah kolong, matanya terbuka melotot, tapi bola matanya hitam semua. Mulutnya menganga dan darah keluar sampai menggenang lantai, dan seperti membasahinya sedang tengkurap. Tangannya berusaha meraihku. Kalau di film biasanya toko akan lolos, tapi maaf, saya dapat diraih. Saya diseret masuk ke dalam kolong. Saya melihatnya dari dekat, mata itu dan bibir yang seperti berwarna ungu busuk. Saya masih ingat, makhluk itu punya bau yang akan buat kamu muntah. Saya meronta, saya minta tolong. Tidak ada yang mendengar, dan dia meraihku, mencengkeram tanganku dengan sangat-sangat kuat. Saya ditatapnya dengan tatapan marah. Saya hanya menangis sangat keras. Kejadian itu bahkan akan membuat orang dewasa ngompol. Saya takut. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Makhluk itu tidak melepaskanku. Dia membuka mulutnya sangat lebar di depan mukaku. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba ada bunyi sangat keras berdenging, suara yang sangat tinggi. Saya bingung, seperti mengerti arti bunyi itu. Entah saya paham, tapi bunyi itu memanggil makhluk itu. Dia melepaskan tangan dan pundakku. Dia bergerak ngesot ke belakang tanpa matanya berpaling dariku. Saya masih menangis, dan sampai saya berkedip makhluk itu hilang. Bekas noda darah juga tak ada. Bahkan debu-debu di kolong pun menunjukkan kalau tidak ada jejak apapun. Satu-satunya bukti adalah saya yang tengkurap di kolong dengan tangis yang keras sampai semua menjadi gelap. Part keempat. Ternyata bukan hanya di rumah. Saya terbangun dan melihat ibu, bapak yang masih mengenakan seragam dinasnya nampak tengah bicara dengan dokter yang ada di ruangan putih dan ada tirai. Beberapa alat kesehatan, ternyata saya di rumah sakit. Bu, kata aku dengan suara lemas. Rizal udah bangun. Gimana nak? Masih sesak dadanya. Ibu berucap dengan menangis sambil melukku. Saya hanya diam, berusaha mengingat. Saya ingat dan saya menyesal mengingatnya. Saya masih takut. Sampai sekarang, saya tidak akan pernah lupa perasaan takut itu dan rasa ngilu, lemas, dan dingin di sekujur badan kala itu. Saya hanya diam. Saya tidak berani mengatakannya. Sama sekali tidak berani. Rizal, apa yang terjadi nak? Nggak tahu bu. Badan Rizal dingin. Kataku lemah sambil menggeleng. Bapak mengelus kepalaku pelan sambil berkata, Rizal, anak bapak, sekarang nggak apa-apa ya? Bapak sama ibu jaga Rizal terus ya. Rizal takut pak. Rizal nggak mau sendirian di rumah. Rizal nggak mau. Saya mulai menangis karena teringat kejadian tadi sore. Bapak janji nak. Udah, Rizal sekarang tidur lagi aja ya. Masih lemes kan badannya? Iya pak,
Tapi janji, jangan tinggalin Rizal lagi, kataku sambil mengusap air mata yang membanjiri wajah. Janji nak, bapak janji. Entah kenapa, saya cepat sekali tidur. Mungkin pengaruh obat penenang. Jam 00.30. Saya melihat kalender di dinding yang bertahun 1995. Ternyata saya sudah dipindahkan ke kamar khusus. Bapak tampak tertidur sambil duduk dan menungguiku, dan ibu tidur di bawah dengan alas kasur lipat. Saya kembali melihat sekeliling, dan kalian tahu, ternyata tidak hanya di rumah saya dapat melihat makhluk-makhluk itu. Di pojokan kamar saya melihat, Bapak, Ibu, Rizal takut Pak. Bu, bangun. Teriakku sangat keras. Cukup keras mungkin untuk membangunkan kamar sebelah. Bapak bangun dan berusaha memelukku. Tapi saya masih melihat makhluk itu. Berbeda dengan siang tadi. Saya melihat sosok dengan wajah hancur, seperti mukanya pernah terparut, penuh dengan luka codet. Tampak di wajahnya seperti ada nanah atau darah yang mengering. Di wajahnya nampak hanya rongga mata tanpa ada bola matanya. Mulutnya mingkem, tapi hanya bagian atas, karena bibir bawahnya tidak ada, dan memperlihatkan giginya yang jarang dan menghitam. Seluruh tubuhnya dari ujung ke ujung dibalut kain putih kotor. Mungkin kalian menyebutnya pocong. Saya meronta-ronta, berusaha lari, bahkan membuat jarum infus di tangan saya lepas dan melukai tangan saya sampai sobek. Bapak dan ibu yang masih terkejut berusaha megangi saya, tapi saya tetap takut. Karena hanya saya yang melihatnya. Ibu memencet bel yang ada dekat kasur. Mungkin untuk memanggil dokter. Saya meronta, berusaha kabur. Saya melihat jendela yang terbuka. Saya nekat melepaskan diri dari pegangan bapak. Saya memanjat jendela, loncat, dan buk. Saya terjatuh cukup keras. Harusnya saya menangis. Tapi karena sangat takut, saya tidak pedulikan darah yang mengalir dari tangan dan pelipisku yang entah terbentur apa. Mereka ada puluhan. Tidak. Mungkin ratusan. Mereka seperti memperhatikanku. Mereka melihatku dan mereka menuju ke arahku. Saya berteriak histeris jadi-jadinya. Tampak ada yang mendekapku dan mengangkatku. Saya kaget. Ternyata itu bapak. Beliau lari, entah saya mau dibawa kemana. Saat digendong saya masih melihat mereka. Seperti tidak cukup menakutiku. Tawa lengking mereka bergema, mungkin hanya saya yang mendengarnya. Mereka mengejarku. Saya meronta lagi, berusaha lepas dari bapak. Mereka memanggilku. Kamu akan ikut kami dan bersama kami terus. Rizal, kemari, kata seorang makhluk dengan wujud perempuan berleher panjang. Tidak, Rizal gak mau. Bapak menggendongku dengan pegangan sangat kuat. Saya masih melihat mereka, dan saya tiba di sebuah ruangan. Saya dibaringkan. Lalu dokter menyuntikkan obat tidur. Part kelima. Apa yang terjadi? Kenapa? Apa salahku ya Rob? Apa ngaku juga menguji manusia yang bahkan belum akhir balik? Kenapa? Kenapa harus saya? Timpakanlah kutukan ini pada orang lain, jangan kepada saya. Ini terlalu berat. Pikirku saat saya menjelang dewasa. Saya terbangun dengan badan yang ngilu. Sakit sekali. Saya langsung teringat kejadian semalam.
Rasanya ingin menutup mata, kembali pingsan, atau paling tidak menangis. Tapi menangis pun sudah sulit. Mataku terasa pedas. Apa air mataku mengering? Pasti rupaku terlihat kacau sekali kala itu. Saya melihat Bapak. Tampaknya beliau tidak tidur semalaman. Beliau menghampiriku dan mendekapku. Kamu akan baik-baik saja, Nak. Rizal takut, Pak. Rizal lihat hantu, Pak. Rizal takut. Rizal gak mau, Pak. Rizal, Bapak yakin anak Bapak ini cowok berani, ya kan? Jangan takut, Bapak di sini ya. Iya, Pak. Ibu kemana? Ibu pulang sebentar. Ambil baju buat kamu ya. Gak apa-apa. Sekarang kamu tidur lagi. Iya, Pak. Bapakku ini adalah sosok panutanku hingga saya dewasa. Beliau adalah abdi negara yang jujur, seorang pejuang di era modern. Beliau adalah pelindung keluargaku. Beliau bisa menjadi sosok yang tegas dan juga lembut. Beliau adalah bapakku. Saya ingin menjadi seperti beliau. Saya tertidur lagi. Mungkin cukup lama sampai saya bangun, mungkin sudah siang bolong, dan saya melihat bapak saudaraku di rumah sakit. Ada Bude, Pak D, Pak Klik, sepupuku, dan banyak lagi. Mereka menangis sambil memelukku tapi tanpa bicara. Saya tidak mengerti. Ada apa ini? Infus saya sudah dilepas. Saya juga sudah mulai tenang. Saya bisa berjalan dan duduk sendiri. Saya melirik ke arah bapak dan untuk pertama kalinya melihat bapak menangis. Bapak kok nangis? Bapak sedih. Rizal, Bapak cuman sedang mikir sesuatu. Bapak mengusap pipinya dan memelukku erat. Kamu akan jadi anak yang kuat, iya kan Rizal? Pak. Hari itu juga kami pulang. Bapak menggendongku, seakan tidak mau melepaskanku. Kami naik mobil kijang milik saudaraku dan menuju rumahku. Entah kenapa, saya melihat mereka dalam tanda kutip, dan saya tidak setakut tadi malam. Seolah-olah otakku mengatakan mereka bukan apa-apa. Kami sampai di rumah, dan aneh, tidak biasanya rumahku sangat ramai. Para tetangga banyak sekali yang di rumahku. Entah, saya tidak mengerti. Begitu turun, sanak saudaraku yang lain langsung memelukku erat dan berbicara panjang lebar dengan bapak yang terlihat jelas bapak sedang cemas, takut, atau sedih. Saya benar-benar gak ngerti. Bude Yuni kemudian menggendongku. Bapak masuk ke kamar dan saya dihujani peluk cium oleh tetangga dan saudaraku. Mereka menangis. Saya melihat mereka menatapku dengan tatapan yang paling kubenci hingga saat ini. Mereka menatapku dengan iba. Tatapan yang entah kenapa di usiaku saat ini paling enggan kulihat. Orang menatapku dengan cara seperti itu. Sampai di umurku yang ke-28 tahun ini, saya tidak suka dengan yang namanya dikasihani. Saya lebih suka dibenci daripada dikasihani. Perasaan saya menjadi tidak enak dan benar saja. Bapak menggendongku lagi. Tampaknya beliau baru ganti baju dan membawaku ke kamar. Bapak memelukku sangat erat. Rizal, maafkan Bapak ya. Kenapa, Pak? Maaf, Nak. Kali ini memelukku lagi sambil menangis. Pak, Ibu meninggal, Nak. Ibumu kecelakaan mobil. Demi apapun, saya baru anak TK. Kenapa di saat saya masih membutuhkan ibu harus pergi? Ibu, apa ibu tahu
tahu penderitaan anakmu selama belasan tahun setelah ibu tinggal. Berapa kali pertanyaan itu muncul setelah saya remaja. Akhirnya, ibu dimakamkan di TPU terdekat. Saya masih merasakan sesak itu. Saya harus menghadapi hal ini dikala ada yang salah dalam indera saya, ibu pergi. Dan di usia sekecil itu, saya dipaksa mengerti bahwa yang mati tidak akan hidup kembali. Selamat tinggal, Ibu. Ibu adalah wanita yang kukenal 9 bulan 10 hari di kandungan, dan wanita yang baru kukenal dan menemaniku selama 6 tahun, 2 bulan dan 5 hari. Ibu meninggal di hari Jumat tahun 1995. 2 hari setelah itu, saya hanya tidur dan mengurung diri. Banyak sekali penampakan di luar jendela setiap malam. Apakah saya tidak takut? Saya sangat takut. Saya hanya meluapkan takut di bawah selimut. Saya menangis tertahan, karena mata saya sudah lelah mengeluarkan air mata. Saya berusaha tidak menjerit. Saya hanya menggigit bantal. Ibu, Rizal takut, Bu. Kejadian itu berlangsung seminggu. Rasa sakit itu, rasa takut itu seperti berputar di kepalaku. Rizal pengen nyusul ibu, kataku dalam hati. Saya kehilangan cahaya saya sejak saat itu. Saya kehilangan ceria. Saya kehilangan tawa. Saya kehilangan diriku sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.